Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir ibni Abdullah bahwasanya al-jiranu thalasah, tetangga itu ada 3. Ada tetangga itu cuman punya 1 hak, dan ini adalah yang paling rendah. Ada tetangga yang punya 2 hak. Ada juga tetangga kita sekaligus punya 3 hak. Adapun tetangga yang memiliki 1 hak saja, itu adalah tetangga kita kalau dia tidak Islam. Orang Kristen dia, Buddha dia, Hindu dia, tapi dia tetangga kita. Dia pun bukan sanak kita. Ini tetap tetangga, memiliki hak, yaitu 1 hak adalah hak bertetangga saja. Hak tetangga yang mendapat 2 itu kalau dia Islam. Jadi dia punya hak Islam. Yang kedua, dia juga punya hak sebagai tetangga kita. Dan yang ketiga, tetangga punya 3 hak. Kalau dia Islam, dia pun adalah keluarga kita, sanak kerabat kita, pokoknya keluarga kita lah, ada hubungan. Dia punya hak Islam, dia juga hak keluarga, dia juga punya hak sebagai tetangga. 3 hak diborong. Makanya tetangga ini juga termasuk perlu. Karena kalau keluarga itu kadang-kadang jauh dari kita. Kita tinggal di Pencalimbat, keluarga kita tinggal di Rumbai. Kita tinggal di sini, keluarga tinggal di Rokan Hulu. Kita tinggal di sini, keluarga tinggal di Tanjung Pinang. Jadi kalau ada sesuatu masalah, tentu yang paling duluan tahu yang di sebelah rumah. Itulah tetangga kita. Makanya dalam Al-Quran juga dikatakan setelah ibadah kepada Allah, surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian dilanjutkan juga dengan wal jaril zil qurba, berbuat baiklah kau setelah kau itu ibadah kepada Tuhanmu Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kamu itu kepada siapa? Kepada tetanggamu. Tetangga yang mana? Yang terdekat. Sebelah kanan rumah, sebelah kiri rumah, depan rumah, belakang rumah. Jangan sampai tetangga udah 2 tahun gak kenal siapa namanya. Itu siapa tetanggamu itu? Aku gak tahulah. Ngapa kayak gitu? Yang kami gak pernah bicara. Kok sampai tetangga samping rumah sendiri gak pernah bicara? Udah bertahun-tahun, kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari maklumlah baru pindah. Ini sampai setahun 2 tahun gak tahu siapa nama tetangganya. Ada apa ini? Apakah berlawanan? Apakah bermusuhan? Makanya tetangga itu ya samakan juga lah sama dengan keluarga kita. Berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik juga kepada tetangga kita. Berbuat baik kepada anak kita, berbuat baik kepada anak tetangga kita. Berbuat baik kepada orang tua yang ada di rumah mungkin, berbuat baik juga orang tua tetangga kita. Kalau dia terjatuh, ya tolonglah dia. Misalnya dia jatuh misalnya, oh biarin aja lah, bukan mama aku. Oh, jangan kayak gitu. Berbuat baik juga kepada tetangga kita. Ada beberapa hak tetangga. Pertama, jika dia minta bantuan maka kita tolong tadi. Itu yang saya katakan tadi, tolong tetangga itu. Yang kedua, jika dia
meminjam, maka pinjamkanlah. Pinjam cangkul, pinjamlah. Pinjam gerobak, pinjamlah, pakailah. Pinjam duit, mikir-mikir dulu. Biasanya kalau masalah duit agak sensitif. Tapi kalau memang ada duit kita, ya berikan saja pinjaman. Atau dengan cara begini, pinjam duit 300, ini Bu, ada 50.000 saya kasih aja, nggak usah ganti. Ya, bagus begitu lebih. Sehingga kita nggak pusing untuk menagih-nagih nanti. Kadang-kadang ada juga sifat orang meminjam ini, pinjam sini, pinjam juga sana. Sehingga memang kerjanya pinjam meminjam aja. Cara mensiasatinya, kalau ada orang memang meminjam, pinjam 300.000, ini ambil 100.000, nggak usah ganti, ambil aja. Kita sudah beri, kita juga nggak pusing untuk menagih. Kalau dia fakir, ya kan ada juga tetangga kita itu memang yang miskin lah orangnya, maka beri yang bisa kita beri sesanggup kita, jangan dicuekkan. Kalau dia sakit, jenguk. Kemarin saya mau pergi ke Gontor Jawa Timur, hari Kamis saya berangkat itu. Malam Kamisnya saya sholat isya di sini, kemudian ada tetangga kita dulu si lele samping ini, rupanya udah sakit seminggu. Saya tengoklah dulu, walaupun buru-buru saya besoknya mau berangkat ke Gontor Jawa Timur. Jenguk tetangga itu, jangan sampai tetangga dah 2 minggu sakit di kamar nggak bisa berjalan, diam aja kita. Lihat, ya nggak perlulah bawa apa-apa misalnya. Ya, adakanlah prihatin kita kepada tetangga kita itu yang menjadikan motivasi dia, mudah-mudahan semangat dia sembuh. Jenguklah orang yang sakit. Kalau dia meninggal, antar jenazah sampai ke kuburan kalau sempat. Kalau dia dapat kebaikan, anaknya sudah wisuda kemarin misalnya di UIR, ucapkan selamat. Selamat ya untuk anaknya sudah wisuda, mudah-mudahan berkah ilmunya, mudah-mudahan dapat kerja. Pokoknya selamat ya udah punya mobil Pajero atau Avanza, mudah-mudahan bagus. Pokoknya yang dapat kebaikan tetangga jangan diambil pusing atau iri. Kasih dia selamat. Berikan ucapan yang terbaik. Kalau enggak gimana Pak Ustadz? Ya diam aja lah. Mudah-mudahan kalau ada rezeki saya, insya Allah saya dapat juga. Itu. Kalau dia sulit, hibur dia. Jangan orang sulit kita tambah pula persulit. Kemudian jangan tinggikan bangunan. Kita bangun sampai tinggi kali rumah kita ini. Udah tapak gajah, tingkat 4 pula lagi. Sehingga angin tidak berhembus ke rumah dia. Kecuali kita minta izin sama tetangga tuh. Izin Pak, Bu, saya ini mau bangun rumah tinggi nih. Nanti angin gak berhembus ke rumah ibu, gak apa-apa. Ya gak apa-apa lah, biasa itu. Udahlah kalau udah dapat izin. Jangan selonong boy aja langsung bangun mentang-mentang kita ada duit. Kalau kita beli buah, kasihlah buah sama tetangga kita tuh. Apalagi buah durian, baunya saja sampai ke tetangga. Tetangga tidak dapat sedikit pun. Ataupun kalau misalnya kita beli buah, sembunyi-sembunyi. Jangan sampai tampak tetangga, masukkan ke rumah langsung. Jangan pula anak kita, udah kita sembunyikan buah itu ke rumah, mangga misalnya, anak kita pula bawa ke rumah anak tetangga tuh. Aku dibelikan mangga. Bilang sama anak tuh, jangan bawa ke tetangga, makan di rumah aja. Ini adalah termasuk hak tetangga. Sembunyikan aja. Jangan sakiti tetangga dengan suara wajan atau suara masakan kita, kecuali kita ambilkan isi makanan, isi wajan itu untuknya, sehingga dia juga merasa senang dengan apa yang dimasak oleh kita. Apakah engkau mengetahui hak tetangga, kata Rasulullah, demi zat yang menggenggam jiwaku, tidaklah hak tetangga sampai kecuali sedikit dari orang yang Allah merahmati.
Ya. Inilah hak tetangga yang diriwayatkan oleh Tabrani. Makanya sedikit perhatian lagi kepada tetangga kita. Walaupun kita termasuk di sekitar hampir gaya-gaya kota, tapi jangan lulu gue juga lah. Nanti mati sendiri, sakit sendiri, sulit sendiri. Apa gunanya ada tetangga? Inilah yang bisa saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.